fun fact jurusan kamu apa? Termasuk jurusan yang mengawali geofisika di Indonesia. Ya, ada motor. Jadi dulu itu geofisika kan belum terlalu booming kan di Indonesia. Nah, terus beberapa dari UGM tuh kayak mengawali adanya geofisika kan di UGM sini, terus baru ITB kalau nggak kebalik ya. Jadi termasuk pionir adanya geofisika di universitas di Indonesia tuh termasuk di UGM gitu fun fact-nya. Terus juga yang keren sih alat-alatnya itu loh. Jadi di UGM tuh termasuk alat-alatnya termasuk lengkap sih kalau. Jadi meskipun lengkap tapi juga alatnya juga udah tua juga, tapi masih bisa digunakan sampai sekarang dan banyak variasinya sih menurutku. Itu kenapa aku milih geofisika UGM juga salah satunya itu. Terus juga kondisi geografis di Jogja tuh kalau mau dibuat belajar geofisika tuh enak. Jadi mau belajar metode ini tuh bisa ke deket-deket Jogja aja, nggak perlu sampai ke jauh-jauh gitu. Jadi baik geologi Jogjanya tuh di sekitar Jogja tuh mendukung banget buat kita belajar geofisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Perkenalkan, nama aku Vidya. Dan video kali ini aku bakal tanya ke temenku yang jurusan geofisika di UGM. Dia angkatan 2018. Dari wawancara yang aku lakukan itu baik banget. Dia kayak banyak banget ilmunya. Pokoknya kalian jangan sampai skip nontonnya. Jangan juga lupa untuk subscribe channel aku. Itu tuh ada yang merah-merah tuh dipencet, oke. Terus jangan lupa di like juga. Sama kalau kalian ada request mau jurusan apa, bisa langsung komen. Aku usahain untuk secepatnya. Oh iya, maaf untuk beberapa video sebelumnya aku nggak pakai opening. Tapi yang jelas aku akan mengingatkan kalian untuk subscribe sama nonton video-video yang lainnya. Halo, boleh perkenalan dulu nggak? Boleh. Perkenalan singkat aja ya. Iya. Jadi kenalin aku Saiful Alam dari Geofisika UGM angkatan 2018. Oke. Ada apa apalagi? sih di UGM? Apa yang spesial di UGM? Yang spesial dari UGM tuh Jogjanya sih. Iya, karena menurutku spesial Jogjanya. Karena kenapa? Karena lingkungannya enak, orang-orangnya ramah, terus yang paling spesial tuh biaya hidupnya, Fit. Kalau ngomongin prestasi kan banyak di Indonesia, universitas ITB, UI, terus ITS, UB itu kan juga nggak dilakukan lagi kan kualitasnya. Tapi kalau bicarain soal biaya hidup tuh, menurutku UGM yang nomor satu. Tapi alhamdulillahnya lagi yang spesial kemarin baru dapat kabar kalau UGM kan masuk juara ranking 1 lagi kan se Indonesia menurut siapa kemarin lupa aku. Kalau sedunia kan 250-an apa ya? Kalau Juni kemarin. Alhamdulillah itu meskipun aku nggak terlalu ikut ambil bagian sih, nggak pernah ikut lomba juga kan. Cuma ikut numpang nama besar aja. Spesial. Biaya hidup yang murah itu maksudmu gimana, seberapa harganya, seberapa murah biaya per bulan? Per bulan kosnya aja kalau aku sih 500.000 udah dapat per bulan kalau mau yang ngirit. Jadi 500.000 per bulan itu udah include kasur, udah ikut include kos, terus buat makan tuh sehari kalau mau ngirit tuh 10.000 udah bisa buat beli lauknya. Terus 10.000 3 kali makan, jadi mungkin ya ayam sayur 10.000 itu kan buat 3 kali makan. Terus nasinya masak sendiri kalau mau ngirit. Tapi kalau buat yang nggak mau masak nasi tuh ya 8.000 itu udah dapat nasi sama sayur gitu kan. Terus kalau mau lebih ngirit lagi nasi telur 6.000 gitu kan. Maksudnya kayak gitu mau ngirit tuh bisa. Terus juga mau meredam
biaya pengeluaran tuh bisa banget kalau di Jogja. Nah, kalau makannya irit tapi sering nongkrong malam kan sama aja nggak sih? Kamu sering nongkrong malam nggak? Nah, sering sih, tapi kan tongkrongan kan bisa di kopi itu kan, biasanya kan pada di coffee shop. Kalau nggak itu, nah kalau di Jogja kan juga ada angkringan kan, Fit. Jadi modal 3.000 tuh udah semalam mau duduknya bisa 3.000. Minum jahe, minum kopi yang biasa atau gimana kan bisa. Terus mau rapat-rapat organisasi itu kan luas, banyak tempat, banyak opsi itu loh kalau mau rapat. Padahal modal 20.000 gitu aja udah bawa 30 orang kan kalau mau curang. Kalau mau ngambil enaknya gitu. Oh, gitu. Main murah ya 3.000 ya. Surabaya kayaknya 15.000, 20.000 minum kopi-kopi. Masa ya kan minum-minum jahe gitu aja kan, jahe. Ya kalau jahe gitu ya juri. Susu. Yang penting kan dapat tempatnya, dapat Iya ya. Oke. Tahun pertamamu di UGM itu kayak gimana? Kan biasanya kan tahun pertama kan yang paling berat, paling ya weird lah, aneh gitu. Kalau kamu gimana? Justru tahun pertama aku yang paling sukses sih kayaknya di antara semester yang lain. Karena semester pertama tuh lagi seneng-senengnya kuliah, lagi kayak wih aku kuliah sekarang, aku habis apa? Karena dulu aku SBM kan. Jadi kayak wih aku merasa bangga itu kan. Kayak udah lolos SBM, terus wih udah kuliah, lagi seneng-senengnya. Terus alhamdulillah aku termasuk orang yang adaptasinya cepet ya. Jadi langsung bisa kuliah, terus beberapa goalsku tuh tercapai, Fit. Jadi kayak aku dapat IPK kumlot kalau nggak salah, kalau iya semester 1 pas 3,51, alhamdulillah. Iya tahun pertama. Terus juga aku keterima 2 organisasi yang tak pinginin, terus juga dapat teman banyak. Ya alhamdulillah sih, enak tahun pertamaku. Justru malah tahun semester berikutnya malah padat banget. Tahun pertama kan masih enak itu, jadi praktikumnya nggak terlalu dibebani, masih satu praktikum, 2 praktikum, jadi masih banyak waktu luang, enak, malah enjoy tahun pertama. Oh gitu ya, bahagia tahun pertamamu ya. Oh kalau tahun pertama ya alhamdulillah. Berarti nggak ada yang disesalin? Ada yang disesalin? Oh ada, jelas, tapi ada. Apa ada dong. Yang disesalin ada 2 sih yang paling kerasa. Yang pertama, ya meskipun aku udah nyampe dapat goals yang tak pinginin, tapi tetap belum maksimal sih menurutku. Kenapa? Karena aku masih kadang ngerasa homesick sih. Kayak beberapa orang kan mesti ngerasain kan, dimana kita SMA serumah sama orang tua, sama keluarga, tiba-tiba harus ngekos, terus hidup sendiri, makan sendiri, gitu kan. Kayak kadang mau belajar terus ternyata ingat yang di rumah. Mau berangkat kuliah kok nggak ada yang bangunin gitu, kadang ngerasa homesick, akhirnya nggak terlalu maksimal juga. Aku juga nemuin kadang belum bisa move on dari kehidupan SMA gitu kan, yang dimana kita tiap hari ketemunya ya teman-teman itu, ya teman dekat kita kan, di sebangku, terus gurunya. Satu kelas ya itu aja. Gurunya apa? Enggak. Iya beberapa sih, tapi ada yang enggak kangen itu. Kayaknya kamu kangen matematika ya, tiap hari ya. Kamu kangen matematika tiap hari kan? 5 jam sehari. Enggak. Malah yang bikin aku gak mau balik itu matematikanya. Gak mau balik SMA. Lanjut. Apalagi yang disesalin? Sih nyesel, gak bisa maksimal. Oh, udah menyesalnya udah? Udah 2 tahun, udah 2 tahun setengah jalan. Masa ya masih gak bisa move on. Oh iya, kamu ada kepikiran ganti jurusan gak? Setelah 1 tahun pertama gitu? Pas tahun enggak fit, karena aku tahu SBM-nya berat. Aku nggak mau belajar lagi, nggak mau, sumpah, aduh depresi banget. Ya belajar udah SBM deh.
di jurusanmu itu belajar apa aja, Bul? Geofisika belajar apa aja? Kalau mau lebih detail sih, ya kan tadi udah jelasin kan, kalau geofisika kan artinya dari geologi dan fisika, geofis gitu. Nah, kalau mau lebih detail sih, geologinya ada geologi dasar, kita belajar gimana struktur bumi, gimana peristiwa fenomena yang ada di bumi, terus gimana sifat-sifat material di bumi, geologi dasar, terus petrologi, belajar batuan, gimana kita mengenali ini. Kalau dari dulu cuma batu aja, ternyata kalau dipelajari itu banyak jenisnya. Terus juga ada geologi struktur, gimana bumi itu membentuk lekukan. Terus ada tektonik Indonesia, gimana kita belajar lempeng-lempeng, gimana tabrakan terlempeng, gimana terbentuknya gunung berapi. Nah itu kayak kita belajar objeknya yang akan kita cari gitu. Terus juga kita belajar fisikanya. Fisika berarti ya include matematika juga. Terus matkulnya tuh ada fisika dasar, terus juga ada elektromagnetika, geofisika, kita belajar. Tapi karena di sini kita juga belajar matematika, itu ada yang namanya matematika fisika. Matematika fisika 1, 2, 3 kali. Ya itu semakin lama semakin sulit. Terus juga yang murni matematika ya kalkulus itu sih. Kayaknya kamu juga belajar itu sih, kalkulus kan? Ya itu. Iya sama. Ya, itu. Oh ya. Boleh jelasin lagi nggak? Tadi aku sebelum video ini aku udah tanya apa sih bedanya geofisika sama material mametnya ITS, kalau dan perminyakan apa bedanya sama teknik perminyakan? Jelasin lagi nggak? Yang material aku malah belum terlalu paham sih bedanya. Gimana sih material tuh? Material itu semacam pertambangan kalau di ITB. Jadi ya belajar. Oh paling. Kalau yang paling membedakan tuh yang paling khas cirinya tuh kita nyari di mana itunya, jadi di mana tambangnya, di mana minyaknya. Nah kalau perminyakan tuh setahu kan ada teknik, ya mungkin pengeborannya ada juga disiplin ilmunya. Jadi khusus kita udah tahu minyaknya di mana, terus kita gimana caranya kita ngebor. Nah itu ada pengeboran. Terus juga gimana setelah dapat minyak mentahnya, kita suling, kita prosesnya sehingga jadi minyak yang udah murni yang bisa digunakan. Tuh ada disiplin ilmunya juga. Oh kamu belajar itu? Terus juga aku nggak belajar. Nggak, kalau mau membedakan teknik perminyakan, terus geofisika, material kayak gitu kan. Nah, kita geofisika khusus jadi kita cuma udah tahu tempatnya di mana. Misal minyaknya ada di koordinat ini nih, kita udah tahu minyaknya di situ. Nah, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, geofisika nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu terus nanti dikasih alih tugasnya sama teknik perminyakan. Oh gitu. Ya. Asik ya jurusanmu ya? Lumayan lah. Ya asik-asik, menantang. Banyak jalan-jalannya berarti Bu? Banyak. Kita ada, kalau kuliah lapangannya ada 4 kali selama kita menjalani geofisika, ada 4 kali kuliah lapangan besar. Ada kuliah lapangan geologi, non-seismik, seismik, sama field camp gitu kan. Tapi juga ada namanya field trip, jadi kita cuma sehari ngunjungin. Jadi kita pengen ngerti fenomena alam di kota mana gitu, kita field trip sehari 2 hari terus pulang. Kalau kuliah lapangan itu maksudnya ke mata kuliah. Jadi kita seminggu hampir 10 hari. Jadi kita nginep di tempat itu, di kota itu buat mempelajari benar-benar mempelajari fenomenanya selama 10 hari. Terus bikin laporan kayak gitu. Lah, terus kuliahmu yang lain gimana kok 10 hari gitu? Apanya? Ya itu pas liburan. Oh, pas liburan semester. Aku kira. Ya. Kok yang lain emang boleh izin 10 hari? Gak boleh sih, gak boleh. Ya, makanya. Oh, selama kuliah lapangan itu kamu udah apa sih yang dicari? Cuman belajarnya aja, metodenya aja, apa sudah menemukan sesuatu yang benar-benar bisa digunakan? Nah, itu kalau jadi yang kalau kan ada 4 kali lapangan yang kuliah lapangan kan. Yang pertama itu kita kuliah lapangan geologi. Jadi kita pengen istilahnya menyatu dengan alam lah. Kita pengen tahu fenomena alam secara langsung, kita benar-benar murni belajar geologinya, kita nggak masuk ke fisikanya. Jadi benar-benar kita harus tahu objeknya di awal pembelajaran, kita harus tahu objeknya. Nah terus masuk ke kuliah lapangan kedua, kita udah mulai
belajar metodenya. Kita udah mulai masuk fisikanya, tapi kan metode di geofisika kan ada banyak, Fit. Jadi kita nggak bisa sekali kuliah lapangan itu langsung semua metode. Jadi kita bagi. Jadi ada 2. Jadi setelah kita kuliah lapangan geologi, kita tahu objek yang dicari, kita mulai masuk ke fisikanya, ke 2 kuliah lapangan selanjutnya yang seismik dan non seismik. Itu kita belajar metodenya. Kita udah mulai belajar. Nah, yang kuliah lapangan terakhir tuh kita benar-benar dilepas. Jadi field camp kita nyari uang sendiri, kita bikin panitia sendiri, kita nanti ketika kita kuliah lapangan terakhir ini di akhir kuliah, jadi benar-benar buat menentukan kelulusan kita layak apa enggak sebagai seorang geofisikawan. Jadi kita bikin proposal, kita ajuin ke perusahaan, nanti perusahaan ngasih kita dana. Nah, terus kita ngasih data yang udah kita dapat dari lapangan buat perusahaan. Jadi kita benar-benar tanggung jawab atas data yang kita cari gitu. Itu benar-benar harus benar sih, kalau enggak kita bahaya juga kan. Kita karena mainnya udah uang dan kita juga udah main data, jangan sampai salah gitu lah intinya. Itu garis besarnya kayak gitu. Oh, keren ya. Maksudnya udah siap kerja gitu. Terus juga ada sih kayak pengalaman kayak bisa dibuat PKM juga. Tahun 2015 apa ya, itu cuttingku ada yang udah bisa kayak langsung ke objeknya. Jadi kayak ada Borobudur itu kan. Nah, itu kita menerapkan ilmu geofisika di sana. Jadi kita nyari seberapa rentan Borobudur ini buat misalnya ada kerusakan, misalnya ada longsor atau apa. Jadi kita bisa lihat seberapa kuat Borobudur itu dari segi geofisikanya. Jadi gitu. Masih itu contoh aplikasinya. Iya. Gitu. Iya. Oke, paham. Oh, oke. Balik lagi ke kuliahmu. Kamu pernah nggak depresi gara-gara kuliah? Depresi. Pernah, jelas pernah. Apalagi yang semester 2 apa ya. Itu 1 minggu 4 praktikum. Dari semester 1 yang cuma 1, itu semester 2 langsung 4. Nah, itu aku hampir tiap hari itu tidur dari jam 2 sampai jam 5. Ya itu pun belum selesai gitu. Jadi sayang fisikku sih. Jadi tetap tak paksa maksimal jam 2 terus bangun lagi jam 5. Nah, itu tiap hari kayak gitu. Nah, itu sempat depresi karena tertekan kan praktikum itu cuma 1 SKS. Kalau 4 kan cuma 4 SKS kan, sedangkan harus ngambil 24 kalau 23 gitu pas itu aku. Jadi yang 3 SKS malah yang kayak kalkulus, 3 SKS itu malah tak biarin gitu lah. Aku malah fokus sama praktikumku. Nah, itu benar-benar depresi, harus yang mana gitu. Kalau mau lepas praktikum ya nggak bisa ikut praktikum nanti kalau dilepas. Tapi kalau mau nekunin praktikum itu benar-benar kita waktu, itu depresi. Kayak ya, terus juga tidurnya jadi ganggu kan. Ya itu depresi banget kalau benar-benar kerasa dari siswa ke mahasiswanya, benar-benar kerasa sih. Ya kadang beda sama praktikum kan. Praktikum ngambil berhari-hari tapi cuman sedikit SKS-nya hitungannya dibandingkan mata kuliah yang SKS-nya besar. Ya sih aku juga ada Ya. gitu. Berarti jam tidurmu nggak aman tuh. Semester 1 aman, semester 2 nggak aman. Kadang aman, kadang enggak. Ya kalau balik lagi, kalau jam tidur itu menyesuaikan sama semester sih. Kalau semester 1, 2 kan masih kayak SMA ya. Jadi bangun jam 7, berangkat jam 7, kuliah jam setengah 8. Nah itu jam tidur ya itu bangun jam 5, terus tidur jam 2. Nah, kalau semester 3 dan semester 4 ini kayaknya masuknya siang jam 11, jam 12 gitu kan. Jadi jam tidur otomatis geser dari tidur jam 12 mungkin itu bisa lebih malam lagi, misalnya tidur habis subuh terus bangun lagi jam 10, jam 11, itu jam tidurnya geser, jadi harus menyesuaikan lagi. Terus aman apa enggaknya tuh tergantung tugasnya apa enggak. Kalau aku sih tetap ada, enggak selalu 1 semester tidur jam 2, kadang 2 hari kosong itu juga ada, 2 hari nggak apa-ngapain, itu juga ada. Jadi benar-benar yang harus disiapin itu belajar adaptasi sih.
adaptasi gimana kita siap kondisi apapun. Kamu nggak tidur semalaman, tidur habis subuh itu gara-gara banyak tugas? Iya, awalnya sih gara-gara ngerjain tugas terus ya, karena udah 2 minggu kayak gitu terus, pas nggak ada tugas pun itu udah kebiasaan itu jam segitu, jadi habit soalnya. Ya, keterusan. Ya. Oke. Tadi kan kamu bilang depresi, gimana caranya biar kamu mengatasi depresi itu? Caranya ya ini biasanya overthinking ya kalau udah depresi. Iya. Jadi caranya tuh kalau aku inget umur Fit, karena dulu waktu kalau kita masih SMA kan, SMA tuh umur 16, 18 itu kan masih ya udahlah, misal aku nggak bisa mata pelajaran ini, ya udahlah ntar belajar lagi, gampang kan, segampang itu mikirnya. Nah, kalau udah mulai masuk kuliah, bener-bener sebagian orang ini udah pendidikan terakhir kan, S1 kan banyak yang udah S1 aja habis itu kerja. Nah, aku mungkin juga kayak gitu. Jadi aku lebih mikirnya kalau aku nggak bisa ini langsung, wah gimana nanti kerjanya, gimana nanti IPK-nya, langsung mikir kayak gitu kan. Jadi itu yang bikin depresi. Nah, yang bikin aku nggak terlalu terpuruk itu ya karena aku ingat umur, karena aku udah umur mau masuk 8 hari lagi aku mau masuk 20. Nah itu udah mulai, ya masa aku mau depresi terus kan, masa aku habis waktuku dibuat untuk depresi. Jadi ya udah mungkin depresi 1 jam 2 jam, habis itu balik lagi belajar lagi, semangat lagi. Oke. Ya. Terus juga ada yang nyemangatin kan. Oh my god. Dicek ya videonya di atas. Aduh. Oke. Tips dong, mau minta tips buat lolos jurusan impian. Kayak sama-sama lolos jurusan impian nih kalian berdua. Aduh. Nah, jadi kalau tips lolos semua jurusan itu belajar, nggak mau ya belajar dan berdoa dan restu itu udah hal yang wajar sih ya, emang cuma itu kuncinya. Tapi yang harus tak tekenin itu jurusan impian tuh gimana itu loh. Jadi aku takutnya banyak yang salah mikirnya gitu loh. Jadi kalau menurut apa? Ya salah mendefinisikan. Jadi kalau aku nah kalau menurutku tuh jurusan impian itu yang benar-benar impian tuh yang benar-benar kita mau belajar ilmunya. Jadi kayak aku tadi aku pengen masuk geofisika karena aku udah dari awal udah belajar fisika, aku pengen ngelanjutin dan aku pengen belajar geologi. Nah itu jurusan impianku di geofisika, itu bener-bener yang menurutku definisi impian. Sedangkan banyak orang yang mikirnya tuh loncat 2 kali terus mundur 1 kali. Artinya pas SMA tuh mikirnya langsung mau kerja apa. Itu kan udah melewati kuliah kan, udah loncat ke dari kuliah kan udah mikir mau kerja apa. Nah itu misal kalau aku mikirnya salah tuh, aku mikir pas SMA aku mau kerja di perminyakan. Terus nah pas di perminyakan tuh aku mau jurusan apa ya yang bisa ke perminyakan, terus aku milih geofisika. Nah itu menurutku mikir kayak gitu salah gitu loh. Kenapa salah? Karena yang pertama, kalau kadang pekerjaan tuh kita salah nebaknya. Kayak kita kalau menurutku dulu kalau mau masuk ke perminyakan, masuk ke misal Pertamina, mau masuk Exxon, itu harus jurusan-jurusan yang berbau minyak, kayak teknik perminyakan, geofisika, geologi, kayak gitu. Nah ternyata pas aku udah company visit itu juga dibilangi kalau hampir semua jurusan tuh bisa, hampir semua jurusan bisa masuk ke kerja di Pertamina. Kayak kemarin tuh yang lucu tuh di Exxon, aku tuh dibilangin kalau dia pernah ngerekrut lulusan agama buat masuk di perminyakan, jadi sebagai HRD dia kalau nggak salah, jadi ngewawancara orang buat nyeleksi pekerja. Nah itu ternyata bisa itu loh. Kalau mikirnya kita mau kerja apa terus mundur lagi jurusannya apa, nah itu kasihan pas kuliahnya. Jadi pas kuliah tuh apa-apa mikir kerja, terus ujung-ujungnya depresi gitu loh. Misal kayak tadi kita matkul jelek kita nggak bisa matkulnya, langsung mikir kita kerjanya gimana, terus mau masuk organisasi nggak mau, alasannya aku mau belajar aja, aku mau kerja di sini gitu kan, kayak apatis. Terus
ya apa-apa kerja, terus diajak main nggak mau, fokus kerja, terus akhirnya pas IP-nya jelek itu kayak wah kerjanya gimana, itu benar-benar tersiksa itu. Beda kalau kita jurusan impiannya karena kita pengen di jurusan itu. Jadi kalau IP jelek ya udah aku pengen belajar lagi, karena aku udah dapat gitu, pas meskipun IP-nya jelek tapi kita udah dapat ilmunya, itu udah senang banget, udah dapat ilmunya kan. Sedangkan kalau kita mikir kerja, IP kita bagus tapi nggak dapat kerja, itu udah depresi loh. IP ku bagus tapi kok nggak dapat kerja, itu depresi ya. Terus ujung-ujungnya mikir apa aku pindah jurusan aja ya, itu kan banyak yang salah di situ. Jadi banyak yang pindah jurusan karena salah nebaknya, karena ternyata jurusan ini tuh nggak prospek, nah itu dari awal udah mikir kerjaan karena udah lompat 2 kali, sedangkan yang benar itu ya lompat satu kali dinikmatin aja. Iya, itu yang harus dipikirin. Mantep, pemikirannya asik nih. Oh ya, terakhir kuliah apa SMA? Udah terakhir ya. Kalau SMA-nya normal, aku milih SMA. Ya karena ya kita kan Axel kan, ya udah tahu kan lebih padat, terus nggak bisa punya banyak waktu luang, apa-apa diatur, apa-apa udah udah sekolah berangkat 5:30, pulang jam 5, belum les, pulang les lagi, les PR, tidur jam 10, setengah 11, pulang gitu lagi terus, belum lagi guru-gurunya jadi robot. Enggak sih, aku mending kuliah meskipun berat masih bisa ngeluangin waktu, kita bisa ngatur diri. Dan kalau menurutku bedanya SMA sama kuliah tuh, kalau SMA tuh jadwalnya yang padat, kita udah diatur, jadwalnya udah fix gitu-gitu aja, jadi sibuk di jadwalnya. Kalau kuliah itu berat di tanggung jawabnya. Kita jadwal bisa menyesuaikan, kita mau jadwalnya kita bikin padat atau kita slow-slow aja dijalanin, itu bisa. Tapi kembali lagi ke tanggung jawabnya besar. Kalau di SMA, yang penting kita ikut jadwalnya, kita masuk jam 7, kita pulang jam segini, kita belajar, terus misalnya nilainya jelek, ya udah, kan kita udah ngikutin jadwalnya, kita bisa cari alasan gitu kan. Kalau kuliah, mau kita berangkat jam 7, pulang jam 10 malam, kalau IP-nya jelek kan tetap tanggung jawabnya dipertanyakan. Terus mau kita bisa, misal jadwalnya padat, kita bisa milih buat skip gitu kan, buat skip dulu lah, aku mau capek, aku istirahat. Itu kan terhak kita ngaturnya. Kembali lagi ke tanggung jawabnya, kita mau ikut organisasi padat terserah, yang penting kan gimana kita ngaturnya lagi, tanggung jawabnya gimana, ke orang tua gimana. Oke. Jadi milih kuliah sih aku. Siap. Sama sih. Dikit. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.